Hai teman, apa kabar? Saya Tony Wijaya. Saya mengucapkan selamat datang dan selamat mendengarkan podcast kami. Melalui podcast ini, kami memiliki misi bagi pendengarnya agar setiap pendengarnya bisa memiliki kehidupan yang sehat, sejahtera, dan berbahagia. Kami ingin menjadi sebuah cahaya lilin di tengah kegelapan yang bisa memberikan harapan, manfaat, dan solusi bagi setiap pendengarnya. Selamat mendengarkan podcast kami dan semoga Anda menjadi pendengar untuk podcast kami berikutnya. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera, dan bahagia. Tiga jenis uang misterius. Para pendengar podcast, sahabat podcast, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, berbahagia, dan makin bertambah rezekinya dari hari ke hari. Teman-teman semuanya, Anda pasti kenal Lee Ka-shing. Lee Ka-shing adalah miliarder yang tinggal di Hong Kong, salah satu orang terkaya yang berpengaruh sekali di Asia dan di Asia Tenggara. Dan Lee Ka-shing ini juga adalah orang yang sangat inspiratif yang ayah saya sendiri, bapak saya sangat mengagumi beliau Lee Ka-shing ini. Karena di samping beliau adalah orang yang terkaya di Hong Kong, termasuk terkaya di dunia, beliau juga punya jiwa sosial yang sangat-sangat tinggi, suka beramal. Nah, beliau katakan bahwa ada 3 jenis uang misterius di dunia. Dikatakan uang misterius karena semakin kita menghabiskan uang tersebut, maka semakin banyak kita mendapat. Ini yang luar biasa. Ayo kita lihat sama-sama, kita bahas apa sih 3 jenis uang misterius tersebut. Jenis yang pertama adalah uang untuk investasi diri. Sekali lagi, uang untuk investasi diri. Yang dimasukkan di sini adalah uang untuk belajar dan mengembangkan diri Anda. Jadi Anda harus punya yang namanya uang, ya. Penghasilan Anda harus keluarkan untuk Anda terus bertumbuh diri Anda dengan mengembangkan diri Anda lewat pengetahuan. Anda harus terus bertumbuh, teman-teman. Ya, dengan belajar, ya, mengikuti seminar, baca buku, ya, terus bertumbuh. Jangan pernah segan untuk mengeluarkan uang untuk investasi diri, investasi dari leher ke atas. Nah, kalau hari ini kalau kita membuang Bill Gates ke pedalaman Afrika dan ditinggalin tanpa uang sepeser pun, percayalah dengan cepat Bill Gates akan tetap kaya lagi. Ini karena semua modal dia sudah ditaruh di otaknya. Kekayaan utama dia bukan di modal uang, tetapi di modal pengetahuan yang ada di dalam otaknya. Jika otak kita miskin, hidup kita pun akan miskin. Dengan kata lain, mengeluarkan uang untuk otak sendiri adalah investasi yang paling aman. Kemana saja gak bakal kelaparan lah. Meskipun kamu akan bilang buat makan sehari-hari aja gak cukup, masih banyak hutang, mana ada uang untuk belajar lagi. Lagian sudah belajar pun gak langsung kelihatan hasilnya. Nah, kalau pikiran itu ada di orang tertentu, maka selamanya gak bakal menginvestasikan uangnya di otak sendiri. Sebenarnya jika kita benar-benar miskin, otak adalah aset terbesar kita untuk kembali bangkit. Itu sebabnya mengapa kita harus benar-benar berinvestasi di otak kita di sini.
Kita melihat banyak orang yang berjuang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seluruh hidup mereka dihabiskan untuk mengisi lubang hitam besar yang tidak akan pernah penuh. Hal ini karena mereka tidak mampu melangkah mundur dan melihat bahwa kesulitan hidup mereka sebenarnya karena ketidakmampuan mereka untuk belajar dan mencari terobosan baru untuk berkembang. Orang yang pintar akan mengerti bagaimana belajar melalui pengalaman orang lain dan menghindari kesalahan yang sama. Jadi untuk belajar dan mengembangkan diri, kita harus rela menghabiskan uang, bahkan sampai meminjam uang sekalipun, karena itu pasti akan memiliki banyak jalan untuk mengembalikannya. Dengan kita punya yang namanya pengetahuan, kita akan memiliki banyak cara untuk menjadi kaya dan mengembalikan semua investasi yang pernah kita investasikan di bidang pengetahuan tersebut, investasi di bidang otak kita tersebut. Jadi jika teman-teman menghadapi kesulitan, ingatlah, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar, baik usia muda maupun usia tua sekalipun. Kapan saja kita bisa memulai. Mungkin banyak yang bilang tidak punya uang. Sebenarnya orang semacam ini pasti sudah tidak sedikit membuang uang secara sia-sia. Kalau memang pengen berubah, tapi untuk biaya pendidikan saja pelit, gimana ada kemampuan untuk cukup untuk menghadapi kesulitan? Orang yang bijak harus memahami hal ini. Nah, jenis uang kedua adalah uang untuk berbakti. Uang untuk berbakti. Uang untuk berbakti pada orang tua harus dikeluarkan. Mungkin banyak yang berpikir demikian. Buat diri sendiri saja sudah tidak cukup. Buat menghidupi keluarga saya saja juga masih kurang. Bahkan masih banyak hutang. Bagaimana bisa secara rutin memberikan uang pada orang tua? Ada juga yang bilang, di rumah tidak kekurangan uang, papa dan mama saya punya cukup uang. Ngapain kita perlu memberikan uang pada orang tua? Para pendengar podcast, tidak peduli bagaimana keadaan ekonomi orang tuamu, uang untuk berbakti pada orang tua harus diberikan secara rutin. Semiskin apapun, sebulan sekali harus menyisihkan uang untuk orang tua kita. Semiskin apapun orang tuamu, dia tetap telah berjasa membesarkanmu. Coba pikir, apakah karena banyaknya utang, gak cukup uang, lalu orang tua kita akan kita tinggalkan? Tidak demikian juga. Orang tua kita juga pada waktu mereka miskin, mereka tidak pernah meninggalkan kita. Semiskin apapun orang tua kita, pasti akan membesarkan kita. Iya kan? Jadi kalau sekarang kita bisa mengembalikannya, itu memang sebuah keharusan. Bagaimana boleh hanya ketika punya uang baru memberikan, dan saat tidak punya uang tidak memberikan? Sebenarnya mungkin kita tidak tahu, berbakti pada orang tua itu ibarat sebuah restu alami. Berbakti pada orang tua seperti Anda berbakti kepada Tuhan. Jika kepada orang tua saja yang kelihatan di depan mata, kita tidak bisa berbakti, kita tidak bisa menabur kebaikan, memberkati mereka. Apalagi dengan Tuhan kita yang Maha Esa yang tidak kelihatan. Relasi yang baik, hubungan yang baik dengan orang tua akan meningkatkan kekuatan restu, kekuatan berkat yang tidak kelihatan dari Tuhan. Seseorang kalau tidak memiliki restu dari orang tua, seumur hidup tidak akan lancar dalam mengerjakan apapun. Para pendengar podcast, berbakti pada orang tua juga sekaligus untuk diri Anda sendiri. Jadi jika dilihat dari sudut pandang lain,
Uang untuk berbakti bukan saja hanya untuk kebaikan orang tua, tapi juga untuk kebaikan diri Anda sendiri. Kalau tidak percaya, coba lihat orang sekitar kita. Lihat orang-orang yang sudah 24 kali ganti pekerjaan. Apakah hidup mereka sudah berbakti pada orang tua? Pasti tidak. Orang yang dari muda mengerjakan sesuatu sering gagal, hidup tidak lancar, relasi hubungan dengan orang tua pasti ada masalah. Menurut data yang ada dari hasil survei, 500 pengusaha tersukses di dunia adalah orang-orang yang berbakti pada orang tua mereka. Selagi mereka miskin, mereka sudah berbakti pada orang tua mereka. Mereka juga memberkati dengan secara keuangan, dengan kemampuan mereka, dengan ala kadarnya kepada orang tua mereka. Jadi ingat para pendengar podcast, semiskin apapun kamu, uang untuk berbakti tidak boleh dihemat. Jenis yang ketiga, uang untuk amal. Uang untuk amal. Asal ada uang lebih, donasikanlah itu kepada orang-orang yang membutuhkan, yang kurang beruntung. Di dunia ini selamanya pasti ada orang-orang yang lebih maupun orang-orang yang kurang beruntung dari kita. Karenanya, peliharalah, jadikan kebiasaan beramal. Jika kita memiliki tanggungan, sisihkanlah 2% dari pendapatan kita untuk didonasikan kepada orang yang kurang beruntung. Entah itu orang tua jompo, anak-anak yatim. Atau mungkin 10%, silakan. Jika tidak ada tanggungan, berilah silakan bisa 5%, 10% dari pendapatanmu untuk didonasikan. Uang itu harus berputar. Jangan membuat uang hanya berhenti di diri kita sendiri. Berikanlah pada orang yang pernah membantumu. Jika kamu adalah bos, ingatlah bahwa keberhasilan hari ini merupakan buah dari kerjasama seluruh karyawan Anda. Berikan bonus pada mereka adalah hal yang seharusnya. Ini termasuk dari perbuatan amal. Dan amal terbesar adalah ketika kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan rasa syukur. Amal besar lainnya adalah senyuman dan kesabaranmu terhadap orang-orang menyakitimu. Akhir kata, para pendengar podcast, jika kamu merasa bahwa ini bermanfaat, ceritakanlah podcast komunitas Health and Well ini kepada teman-teman Anda dan bagikan kepada mereka agar mereka juga sebagai pendengar podcast ini. Semoga memberkati Anda semuanya, semoga bermanfaat Anda semua dan bagikan berkat ini bagi orang lain. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Teman, jika Anda rasa bermanfaat podcast kami ini, Anda bisa menginfokan kepada rekan kerja Anda, keluarga Anda, teman ataupun sahabat Anda. Dan jika ada hal-hal yang Anda ingin tanyakan kepada kami, ataupun topik-topik apa yang Anda ingin kami bawakan, kami sampaikan, Anda bisa DM kami di Instagram kami, healthcommunity.id. Salam 1, 2, 3, salam sehat, sejahtera dan bahagia.